Saya ucapkan shalom kepada Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa, amin saudara ya. Suatu kesempatan yang sangat baik sekali, terima kasih banyak daripada saudara meresponi hal-hal yang luar biasa yang Tuhan rencanakan, terutama untuk Anugerah Church pada pagi hari ini. Saudara, nama saya adalah Pastor Daniel Hendrata, ada banyak wajah-wajah baru yang ada di sini. Boleh lihat tangannya berapa banyak di antara Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Anugerah Church. Boleh lihat tangannya saudara? Haleluya. Kita sambut mereka semua saudara, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Mari teman-teman yang sudah pernah datang, yang ada di samping kiri kanan mereka, katakan selamat datang, welcome at Anugerah Church. Haleluya, puji Tuhan. Dan juga tentunya jangan lupa bahwa ibadah ini sedang diliput saudara secara online. Baik kalau saudara bisa nanti lihat ada alamat yang sudah saya masukkan di sana di Facebook dari Anugerah Ministries. Dan kemudian atau saudara juga bisa mengikuti teman-teman saudara, ada saudara yang ada di luar sana melalui YouTube Live Anugerah Ministries ya. Saudara mungkin beberapa dari saudara tadi barusan sudah menerima forward dari saya. Kalau saudara sudah terima, saudara bisa re-forward lagi kepada teman-teman yang lain sehingga mereka yang hari ini tidak bisa ada untuk mengikuti kebaktian di sebuah gereja, mereka pun dapat diberkati dengan baik. Ada amin saudara ya. Dan saya masih melihat ada anak-anak kecil saudara ya, puji Tuhan di ruang lounge sebelah itu ada panggung boneka. Jadi tolong Asar bisa dibantu anak-anak kecil untuk bisa mengikuti kebaktian. Bukan kebaktian saudara, tapi mereka akan dihibur dalam panggung boneka ya. Jadi adik kecil daripada tertidur sendirian. Itu Steve sama Mark bisa mengikuti kebaktian di sana. Panggung boneka, puppet show, it's going to be exciting ya. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan baik? Coba lihat tangannya saudara. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, 1 tahun berjalan Anugerah Church sudah melakukan kegiatannya atau ibadahnya. Dan saya menyambut Bapak Ibu sekalian yang pagi hari ini mengikuti ibadah. Siapapun saudara dan saya sangat percaya bahwa hari ini saudara pasti akan mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur 100 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, kita baca bersama-sama saudara. Siap saudara ya? 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya percaya bahwa kalau kita bisa berkumpul pada pagi hari ini saudara, itu tidak lain tidak bukan karena Tuhan itu baik. Saya percaya bahwa sebagai manusia, kita semua pasti mempunyai background latar belakang pendidikan, budaya, pengalaman-pengalaman. Tidak sedikit daripada saudara adalah orang-orang yang cukup berpengaruh dalam lingkup atmosfer saudara. Tetapi saya percaya bahwa kalau Tuhan tidak menghendaki sesuatu terjadi, maka sesuatu itu tidak akan dapat terjadi dengan baik dalam kehidupan kita. Amin saudara ya. Sama dengan perjalanan daripada Anugerah Church. Beberapa tahun yang silam seakan-akan kalau saya bersama dengan Pastor Debbie, kami berdua melihat hari ini sepertinya tidak mungkin ada terjadi. Kalau kami hanya mengandalkan kekuatan manusiawi sendiri saudara, siapa diri kami ini? Kami sangat terbatas, tetapi puji nama Tuhan bahwa kami menerima panggilan daripada Tuhan yang tanpa batas. Saudara, siapapun Anda, saya tidak tahu saudara ya, apa yang menjadi pergumulan pribadi pada saat ini. Tetapi marilah kita berani untuk belajar, untuk percaya bahwa Tuhan itu baik. Walaupun kadang-kadang kondisinya berlawanan kata. Ada banyak daripada saudara misalnya mengalami pergumulan di dalam hal keuangan. Tidak sedikit daripada kita juga seringkali mengalami masalah di dalam pernikahan kita. Hubungan antara orang tua dan anak. Bahkan saudara, bahkan sakit penyakit, ada juga yang mengalami kebangkrutan, orang bilang bahwa bisnis susah saudara ya. Tetapi saya percaya kita tidak bisa berkata bahwa Tuhan itu baik pada waktu semuanya itu kita dapat promosi, saldo kita di rekening itu 100 miliar saudara ya. Kemudian kita dapat promosi jabatan langsung naik 2-3 tingkat. Kemudian anak kita juara 1, suami kita pulang ke rumah dengan baik bawa mobil baru. Kemudian istri kita cantik sekali saudara ya. Anak-anak kita juara lomba saudara. Kita tidak bisa berkata bahwa Tuhan itu baik pada waktu semuanya tampaknya indah. Tetapi percayalah bahwa Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kasih setia dikatakan untuk selama-lamanya, karena Tuhan ini lagi govern atau memerintah hal-hal yang sangat luar biasa di muka bumi. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Siapa yang percaya katakan amin.
Nah, Bapak Ibu sekalian sebagai gereja, puji nama Tuhan, kita masuk slide yang kedua. Di tahun 2019 ini, ada satu tema yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hati kami, yaitu melalui Yesaya 60 ayat 1. Dengan bacaan yaitu, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Arise and shine, for the light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Kami percaya bahwa pada waktu Tuhan berkata bangkitlah, bahwa artinya ada banyak daripada kita yang perlu tahun ini itu untuk dibangkitkan dari sesuatu. Tidak sedikit daripada kita mengalami keterpurukan di tahun yang lalu. Dan kadang-kadang untuk kita move on, katakan move on saudara. Tidak sedikit daripada kita yang gagal move on, betul enggak? Dari keterpurukan, dari hal-hal yang tidak baik. Makanya Tuhan berkata bangkit. Coba lihat kiri kanan, katakan bangkit. Tidak cuma bangkit, Tuhan juga berkata menjadi teranglah. Artinya Tuhan mempunyai satu harapan. The Lord believes in you. Saya mempunyai 2 orang anak. Tugas daripada ayah, tugas daripada orang tua adalah menaruh kepercayaan diri kepada anak-anaknya untuk mereka berani untuk maju satu langkah lagi. Walaupun kondisinya tidak selalu baik menurut perhitungan mereka. Benar saudara, tidak sedikit daripada kita atau anak-anak saudara pada waktu mereka berjalan, belajar berjalan pada waktu berumur 1 atau 2 tahun, mereka jatuh, mereka berdarah. Saudara tidak mungkin berkata jangan coba lagi. Saudara akan berkata get up, move on. Menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kamu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya bahwa tahun ini Tuhan berbicara kepada pribadi saudara, arise and shine, karena Tuhan mau pakai saudara dalam kemuliaannya, katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat beberapa foto dalam 1 tahun ini. Tanpa terasa, 1 tahun sudah berjalan. Tepat 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih dari 1 minggu, saudara ya. Coba lihat slide-nya. Pada tanggal 11 Maret 2018, kami di tempat ini melakukan ibadah perdana dari Anugerah Church. Puji nama Tuhan, beberapa daripada saudara juga menjadi saksi hidup di tempat ini. Boleh lihat tangannya berapa banyak dari saudara yang hadir pada tahun yang lalu, saudara ya, pada celebration ibadah perdana. Terima kasih, puji nama Tuhan. Kita lihat yang slide yang kedua secara cepat. Waktu itu di depan ada penggunungan pita. Next one, haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya saudara ya, dan ada banyak daripada saudara juga menikmati hadirat Tuhan, dilawat oleh kebaikan Tuhan. Berikutnya saudara ya, puji nama Tuhan, dan juga bahkan ada hamba Tuhan, mentor daripada kami, daripada gereja ini, yaitu Pastor Arifin Teja Sukmana bersama dengan istrinya mentapiskan gereja ini. Next saudara ya, dan juga kami juga sebagai tim leadership daripada tempat ini, kami percaya bahwa kami menerima divine mandate atau mandat daripada surga untuk kemudian boleh mengembalakan gereja ini. Saudara yang percaya katakan amin. Itu sudah 1 tahun berjalan tanpa terasa, lebih daripada 365 hari, dan saya percaya setiap daripada kita, suka nggak suka, percaya nggak percaya, saudara boleh katakan amin ataupun tidak, tetapi kebenarannya ada 365 kebaikan Tuhan yang saudara sudah rasakan dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara, kita lihat berikutnya. Sebagai gereja, kita mesti tahu bahwa gereja ini berbicara tentang jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Siapakah jiwa-jiwa di dalamnya? Yaitu saudara dan saya. Coba lihat kiri kanannya, katakan, kamu adalah gereja. Fasilitas yang kita punya, saudara, bernama Storehouse ini adalah gedungnya. Gedungnya banyak orang di dunia refer as the church atau gereja. Tetapi padahal kebenarannya kita ini loh gereja. Katakan, aku adalah gereja. Yang dimaksud adalah Tuhan dikatakan bahwa kita ini adalah gereja, orang-orang yang diselamatkan di dalamnya. Dan kemudian kita tahu saudara bahwa dalam pengajaran yang benar, kita lihat slide berikutnya, gereja ini berbicara di dalam bahasa asli Grekanya adalah eklesia, artinya dewan kota. Tidak lama lagi negara kita akan mengalami pemilu pada tanggal 17 April 2019. Pesan dari kami, jangan golput. Saya tidak akan mengangkat tangan memberikan gesture apapun juga, saudara ya, supaya kita netral. Tetapi Bapak Ibu sekalian, lebih daripada itu, coba lihat berkaca kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa saudara bukan cuma orang spesial, tetapi saudara dijadikan oleh Tuhan sebagai dewan kota. Arti daripada sebuah gereja, bukan saja orang-orang yang dipisahkan untuk diselamatkan, saudara. Tetapi lebih daripada itu, saudara menjadi bagian daripada dewan kota. Bayangkan itu saudara,
Kalau saudara anggota dewan, berarti saudara adalah bagian daripada orang-orang yang sangat terhormat. Membentuk rencana hukum, membuat anggaran-anggaran besar, membuat keputusan-keputusan di manakah atau kemanakah kota atau daerah itu, provinsi itu atau negara itu akan dibawa. You are amazing. Katakan kepada saudara sendiri bahwa aku adalah bagian daripada dewan kota di mana Tuhan tempatkan aku. Amin saudara ya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Berikutnya saudara ya, tetapi kita juga tahu bahwa sebagai gereja, kita juga menghadapi masalah yang real. Masalah yang real ini tidak bisa kita sepelekan, saudara. Masalah keuangan akan selalu ada. Kesehatan, ada banyak daripada kita yang sakit. Tidak sedikit daripada kita yang orang-orang yang kita sangat sayang itu kemudian meninggal. Tetapi bukan berarti saudara bahwa Tuhan nggak baik sekali lagi. Masalah-masalah ini real. Masalah pernikahan itu real, masalah kebangkrutan itu real. Benar gak saudara? Masalah ditipu orang itu real. Ada begitu banyak masalah yang sangat real yang sebagai gereja kita harus hadapi. Oleh karena itu, kami percaya dalam Anugerah Church kita perlu firman Tuhan sebagai guidance dari cara berpikir dan keputusan kita. Kita lihat slide berikutnya. Tanpa firman Tuhan yang dapat menjadi guidance. Guidance ini adalah tuntunan, saudara ya. Di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, setiap daripada kita, saya rasa kalau saudara pernah naik motor atau bawa mobil, saudara pasti familiar dengan yang namanya Waze atau Google Map. Google Map atau Waze ini menjadi alat yang sangat ampuh untuk menjadi guidance buat kehidupan kita, untuk membawa dari satu poin A ke poin B, saudara. Kalau kita bisa belajar untuk percaya kepada Google Maps, saya pernah tanya, berapa banyak di antara saudara yang pernah disasarin oleh Google Maps atau Waze? Coba angkat tangan. Saya pernah, saudara. Ya, walaupun saya cukup percaya bahwa Waze itu sekitar 80% reliable. Betul nggak? Tetapi pada waktu engkau dikecewakan oleh Google Maps ataupun Waze, saudara nggak akan banting handphonemu dan berkata, udah deh, mulai hari ini gue nggak pakai smartphone-an deh. Gue pakai telepon yang kayak batu bata itu aja deh. Ada nggak seperti itu, saudara? Tetapi marilah kita percaya, walaupun kerap kali dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita dan kemudian itu terjadi pada kehidupan kita. Percayalah bahwa firman Tuhan tetap adalah kebenaran. Dan kebenaran itu tidak bisa digoyahkan. Kita perlu keputusan yang benar, dan di dalam keputusan yang benar, tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan, dan di dalam komunitas yang benar. Oleh karena itu saudara, di tempat ini di Anugerah Church, next slide. Saudara dan saya, kita diperlengkapi atau empowered. Saudara, kita bukan di sini cuma menjadi sebuah gereja. Doa daripada saya dan Pastor Debbie, pada waktu Tuhan mengizinkan gereja dimulai, kami selalu berdoa, Tuhan, kami tidak mau hanya menjadi sebuah gereja seperti gereja-gereja yang lain. Kami tahu di Jakarta ada banyak gereja-gereja hebat, gereja-gereja yang luar biasa. Tetapi Tuhan, kami minta sesuatu yang unik. Kami minta sesuatu yang menjadi agenda Tuhan. Sehingga gereja ini boleh benar-benar menjadi berkat buat orang-orang yang Tuhan percayakan untuk datang memberikan kehidupannya untuk berjemaat tempat ini. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu saudara, di tempat ini saudara, you are empowered. Saudara diperlengkapi itu nomor satu, mengerti siapa diri Anda dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Kalau saudara nggak kenal dirimu, nggak kenal apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara, bagaimana mungkin saudara bisa menjadi efektif menghadapi masalah-masalah yang begitu real yang ada di luar sana. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara, kalau orang yang sudah mengerti siapa dirimu, maka engkau akan kami latih untuk menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi masalah kehidupan. Banyak orang berkata hidup itu nggak mudah. Tetapi saya percaya bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung bersama-sama dengan Dia. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Dia. Kita perlu menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi masalah-masalah kehidupan. Semakin besar daripada sebuah kapal, kapal itu akan ditaruh di tengah-tengah samudera yang ombaknya sangat besar, saudara. Lebih tinggi sebuah pohon kelapa atau sebuah pohon, saudara, maka akan lebih besar angin yang akan melibasnya. So, who are you in Christ? Saudara, sudah tahukah Anda apakah yang menjadi tujuan hidup, kenapa Tuhan menciptakan Anda? Saudara nggak perlu jawab pada pagi hari ini, tetapi saya berdoa ini menjadi satu pemikiran yang benar-benar saudara harus seriusi. Kenapa Tuhan izinkan saya hidup dalam kondisi apapun sampai dengan hari ini? Yang ketiga, makanya saudara, orang-orang seperti kita perlu dilatih untuk menjalani panggilan itu.
Kisah pasal 17 ayat 28 dalam bahasa Inggris dikatakan, for in him we live, move, and have our being. Ini adalah sesuatu ayat yang sangat powerful banget. Di sini firman Tuhan berkata kita tidak hanya hidup di dalam dia, kita tidak hanya bergerak di dalam dia, tapi dikatakan we have our being. Kata-kata dalam bahasa Inggris we have our being ini berarti saudara kita kembali kepada nature-nya, kepada alasan yang utama kenapa Tuhan menciptakan saudara dan saya. Ini loh saudara, ini kita harus temukan. Dan you know what, it can be a lifetime journey. Ini dapat menjadi satu perjalanan seumur hidup. Kadang-kadang kita bisa lupa karena adanya hal-hal baik yang terjadi yang Tuhan izinkan. Kemudian kita dengan mudah berkata, oh karena saya pintar, karena saya tahu membaca pasar, karena saya pandai menganalisa. Dan kemudian saya nggak lagi memerlukan Tuhan. Banyak orang-orang seperti ini. Tetapi kemudian pada waktu hal-hal yang tidak baik terjadi, mereka mulai bertanya, Tuhan, you exist nggak sih Tuhan? Tetapi saya percaya saudara, in him I should have our being. Kita harus mempunyai being kita, mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan, kenapa kita diciptakan. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu saudara, di Anugerah Church, next slide, kami punya visi yaitu to be storehouse of the kingdom of God. Kalau saudara ingin tahu nanti kata-kata panjang arti daripada storehouse itu apa, saudara bisa bertemu dengan para leaders dan dengan senang hati kami akan menjabarkannya. Tetapi secara singkat artinya, kami percaya bahwa orang-orang yang Tuhan kumpulkan tempat ini bersama dengan kami adalah untuk menyediakan sumber daya terbaik untuk melakukan tindakan yang tulus bagi keselamatan setiap orang. Menjadi storehouse artinya menjadi ladang daripada kerajaan surga. Dan menjadi ladang artinya saudara akan dilatih dengan luar biasa sehingga hidup saudara akan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kemudian misi daripada Anugerah Church, next slide, adalah building Anugerah families to impact their communities. Kita perlu komunitas yang kuat. Tanpa komunitas kita akan rentan sekali mendapatkan serangan dan kemudian kita akan jatuh di dalam kelemahan-kelemahan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saudara, anugerah yang saya bold garis merah itu adalah abbreviation atau singkatan daripada beberapa values. Saudara, Anda bisa bertanya dengan kami, saudara, dengan senang hati kami akan menjelaskan apa sih value-value atau nilai-nilai yang diajarkan daripada Anugerah Church. Tetapi intinya kami sangat ingin supaya setiap daripada saudara boleh berdampak pada komunitas atau tempat di mana Tuhan percayakan saudara ada sampai dengan hari ini. Yang percaya katakan amin. Nah puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, hari ini seperti yang saudara pernah terima di WhatsApp atau informasi atau saudara baca di sosial media, saya tidak berkhotbah sendirian. Hari ini saya akan ditemani oleh salah satu leader kami. Beliau, next slide please. Beliau bernama Bapak Hengki Cahyadi. Bapak Hengki Cahyadi ini adalah salah satu tim pastoral leadership di Anugerah Church. Dan lebih spesifik, beliau adalah seorang coach. Dan kami sangat diberkati sekali karena Pak Hengki ada di tengah-tengah kita. Saudara, bukan cuma hari ini, tetapi beliau ini adalah seseorang yang sangat unik sekali. Uniknya apa? Pada waktu dia melihat sesuatu, tiba-tiba komputer dalam pikirannya itu muter banget saudara. Dia bisa menerjemahkan arti nama saya, dan kemudian dia bisa memberikan banyak sekali hal, saudara ya. Dan dia akan bisa membantu untuk memberikan strategi-strategi pelatihan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu untuk melanjutkan firman Tuhan yang luar biasa, mari Bapak Ibu sekalian kita sambut Bapak Hengki Cahyadi. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan Pak Hengki. Ya. Terima kasih Pak Daniel. Oke, Pak Daniel sudah membagikan firman Tuhan ya dari Yesaya 60 ayat 1. Ayat yang sama sebetulnya saya dapatkan 9 tahun yang lalu, dan ayat ini yang mengubah hidup saya dan mengambil keputusan saya tahun 2015 turun dari corporate masuk ke dalam namanya base camps of home, school sama community. Nah, kenapa saya ada di sini? Karena visi itu yang Tuhan berikan. Oke. Firman itu sudah jelas ya. Jadi bangkit dan menjadi teranglah. Tapi maksudnya apa gitu ya? Maksudnya itu apa? Jadi kita pengen tahu sebetulnya maksud daripada firman itu artinya apa untuk sehari-hari kita gitu ya. Nah, untuk saya karena memang banyak di corporate, semua kata-kata atau visi yang tadi dijelaskan, biasanya kita harus mempunyai tugas untuk menerjemahkan sampai ke implementasi. Ya. Nah, jadi rise and shine buat kita itu bukan hanya satu firman yang kelihatannya bagus, tetapi di dalam kegiatan seharinya sama aja gitu ya. Nah, jadi kegiatan yang kita buat, yang kita bangun adalah sebuah
program yang setelah kita khotbah, kita follow up. Ya, jadi kita follow up khotbah itu menjadi sesuatu yang praktis. Nah, di dalam kegiatan sehari-hari, kita dengan gampang sebetulnya menerjemahkan firman ini gini, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, itu namanya arise, shine gitu ya. Kemudian yang sudah tahu itu menjadi lebih mengerti gitu. Ya, oh kenapa alasannya begini dan sebagainya. Kemudian juga silakan ya slide-nya. Kemudian setelah mengerti terus apa? Kita harus bantu orang membuat keputusan. Jadi kalau kita hanya tahu ya, mendengar, membaca buku atau mendengarkan khotbah dan sebagainya tapi tidak membuat kita membuat keputusan yang baru, itu tidak mengubah hidup kita. Ya. Jadi ini adalah aspek yang ketiga. Coba yang ke satu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang sudah tahu menjadi lebih mengerti. Ya, kalau tahu itu, oh saya tahu ini. Tapi kalau mengerti itu, saya tahu sebabnya kenapa. Yang ketiga, sesudah mengerti, harus mengambil keputusan. Nah, sesudah mengambil keputusan, harus lakukan. Nah, ini yang menjadikan hidup kita menjadi terang. Ya, jadi kita empat step itu ya. Nah, 4 hal ini kita follow up. Jadi sesudah follow up, sesudah hari Minggu itu ada kelompok-kelompok kecil. Kalau banyak di gereja disebutnya komsel, kita juga ada di sini komsel juga ya. Tetapi banyak variasinya. Saya baru balik dari Bandung ya, rencananya tadi subuh sebetulnya ke sini. Tapi saya mendengarkan satu orang yang cukup dekat dengan saya, dia bilang ini, saya sudah ada di komsel, udah bertahun-tahun. Saya sekarang udah kehilangan arah, ngapain saya harus komsel lagi? Karena komsel itu ternyata pengulangan dari apa yang sudah dikhotbahkan. Jadi orang-orang mulai merasa bosan. Nah ini pentingnya ya. Jadi kalau kita hanya tahu terus kemudian mengerti, tahu terus dan mengerti. Tapi nggak ada decision sama action ya, kita lama-lama menjadi jenuh. Seperti itu. Nah kita bersyukur di sini ya, jadi Pak Daniel dan Bu Debbie sebagai lead pastor di sini terbuka dengan ide-ide yang kita berikan dan akhirnya ini nanti kita lihat dari slide saya selanjutnya ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat menggairahkan ya. Oke, kita lihat yang slide berikutnya. Nah, bagaimana cara penggenapannya? Ya, jadi artinya gini, firmannya sudah ada tapi bagaimana caranya? Nah, keempat step ini kita lakukan di dalam kelompok kecil. Jadi di dalam kelompok kecil itu kita berikan pertanyaan, 1 apa 2, itu yang senantiasa sebulan sekali kita desain gitu ya, questionnya. Bu Debbie paling semangat, apa nih questionnya nih, apa nih questionnya gitu ya. Jadi kita bukan hanya hari Minggu aja datang, tetapi ada sesuatu yang kita persiapkan. Sehingga apa? Bukan kita khotbah lagi di dalam komsel, tetapi bagian daripada orang-orang yang hadir untuk memberikan, men-sharing, memperkaya pengalaman-pengalamannya, memperkaya kehidupan orang lain. Nah tetapi banyak komsel polanya adalah nanti ada pemimpin komsel, dia bagi firman lagi gitu loh. Ya dia udah tahu nih, tinggal gimana prakteknya gitu. Ya, nah ini yang kita lakukan. Jadi selalu yang menjadi tantangan adalah bagaimana caranya. Firman pasti bagus semua. Saya rasa orang Kristen jaranglah berdebat firman yang sifatnya udah jelas banget, misalnya jangan berbohong. Oh itu udah nggak ada interpretasi lain gitu ya kan. Tapi kalau misalnya Tuhan itu adalah kasih misalnya gitu, ya nggak usah dibilang siapa yang setuju Tuhan itu nggak usah, itu tinggal kita percaya atau enggak aja. Tapi prakteknya seperti apa? Apa artinya firman itu dalam kehidupan sehari? Nah itu yang menarik untuk dibahas, ya itu yang kita lakukan. Berikutnya, next. Nah, firman yang kita yang menjadi dasar daripada program yang kita buat itu adalah Filipi 4 ayat 9. Apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu lihat, hanya satu ujungnya, lakukan. Kalau dalam bahasa tadi adalah action, decision sama actionnya apa gitu. Nah ini yang kita mau bangun di dalam jemaat daripada gereja Anugerah Church at Storehouse menjadi satu value. Satu value-nya adalah action oriented. Jadi bukan hanya khotbah tetapi ada prakteknya. Nah ini yang menjadi selalu tantangan. Ini tidak mudah gitu ya. Tetapi saya melihat banyak hal-hal yang bertumbuh dalam setiap orang. Jadi kalau apakah Anda bertumbuh tinggal cek aja. Apakah pengetahuan Anda bertambah enggak? Oh sudah saya bertambah setiap minggu bertambah. Tapi ada yang lupa enggak? Banyak gitu yang lupa. Jadi netnya berapa nih? Negatif atau positif gitu. Itu yang pertama. Ceknya gampang ya. Yang kedua,
firman yang sama, apakah pengertiannya masih sama nggak seperti hari ini? Kalau sama berarti Anda tidak bertumbuh. Harus lebih dalam setiap kali mendengar firman yang sama. Jadi tidak ada kata bosan kalau Anda memakai rumus ini. Harus lebih mengerti lebih dalam. Nah, yang ketiga, apakah Anda membuat keputusan-keputusan nggak setelah Anda dengar khotbah, setelah Anda baca buku? Kalau tidak, berarti Anda tidak bertumbuh di dalam hal itu. Oke, jadi firmannya hanya sederhana. Apapun ada, pelajari, terima, dengar, lihat. 4 ya, ujungnya 1, lakukan. Nah, ini yang kita harus sama-sama saling memperkaya, saling memberikan semangat kepada orang-orang lain untuk bertumbuh, berubah, dan bertransformasi. Next. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, kodenya atau nama programnya adalah Pathfinder atau pencari jalan atau menemukan orang-orang yang pintar menemukan jalan. Jalan apa? Jalan keluar dari permasalahan kita sehari-hari. Jangan semua masalah obatnya cuma satu, kita doakan gitu ya. Orang yang punya masalah keuangan tidak cukup hanya didoakan, tapi harus diberi pengetahuan mengenai bagaimana cara mengelola keuangan. Ya, nah keseimbangan ini yang kita cari. Ya, kita juga jangan hanya terus teknik-teknik keuangan yang diajarkan, tidak diajarin berdoa, tidak diajarin berpuasa dan sebagainya. Ini juga enggak betul. Ya, jadi kita harus cari balancing yang tepat di sini. Nah, Pathfinder ini dibagi 3 bagian, silakan dibuka aja. Yang pertama P, yang kita semua tahu preaching, itu saya nggak usah jelaskan lagi. Tapi preaching itu aja nggak cukup ya. Jadi harus di follow up dengan namanya assorted training atau namanya training yang bermacam-macam. Ya, gereja juga harus masuk membantu orang dalam hal keuangan. Kenapa? Karena orang yang nanti masuk gereja sudah punya masalah keuangan, jauh lebih berat masalahnya. Jadi mau nggak mau kita harus mengantisipasi itu. Ya, nah kalau tidak punya resource tentu saja kita bisa bersinergi dengan orang yang bisa. Nah itu bagian kedua, yaitu training yang bermacam-macam. Masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah bagaimana cara menjadi orang kreatif. Itu bukan miliknya hanya orang marketplace. Di gereja itu sumber hikmatnya ada di sini mestinya gitu. Ya. Nah yang berikutnya adalah, ini yang mungkin jarang ya, yang kita ciptakan, yaitu helpful facilitation. Jadi pemimpin komsel bukan dia yang harus banyak ngomong, tetapi dia harus banyak memfasilitasi untuk mengenal para domba-dombanya, untuk mengenal para anggotanya. Kita harus mempromosikan mereka, mengenergize mereka. Nah kalau perlu merekam daripada testimoni-testimoni perubahan hidupnya di akhir daripada sesi komsel itu. Ya, jadi ada buktinya gitu ya. Semua preaching harus berujung di dalam practice. Semua teori, semua masalah, semua pengetahuan ujungnya adalah praktek. Di mana itu ada hidup yang berkelimpahan ada di situ. Ya. Nah, kalau 3 hal ini kita lakukan, maka kita akan melihat dampak-dampak yang baru. Ya, Pak Daniel mungkin nanti akan bagikan lagi bagaimana kesaksian-kesaksiannya. Anda juga bisa masuk di library yang ada di storehouse di sini, ya kan? Semua ada video 1 menit, di situ ada bagaimana kesaksian-kesaksian mereka. Nah ini yang sedang kita bangun. Ya. Dan yang terakhir sebetulnya yang kita harapkan bukan hanya dampak gitu ya, tetapi ada orang-orang yang penuh dengan roh. Orang-orang yang antusias. Di dalam bahasa Yunaninya, enthusiastic itu berasal dari kata entheos. Entheos itu artinya apa? The Spirit of God is within that person. Jadi kalau orang yang antusias berarti ada roh Allah di dalamnya. Nah ini yang kita mau gitu loh. Jangan bilang gini, wah saya itu orangnya pendiam, saya nggak bisa. Enggak, antusias bukan ditentukan oleh suara yang keras, bukan. Tapi ada roh yang menyalanya yang tidak give up gitu loh. Nah ini yang kita mau hasilkan. Nah kalau orang-orang seperti ini kita hasilkan, waduh dampaknya luar biasa. Never give up. Nanti ada 1 orang yang saya mau perkenalkan, namanya Pak Hendrata di sini ya. Nah Pak Hendrata siap-siap ya Pak ya. Pak Hendrata ini orangnya itu determine atau apa? Tidak mudah menyerah, kalau maunya apa ya pasti harus sampai jadi gitu. Nah ini contohnya gitu ya, contohnya. Oke berikutnya, sebentar ya Pak, 1 lagi. Oke, ini kecepatan memperkenalkannya karena masuk di dalam enthusiastic ini. Ya, oke berikutnya, slide terakhir ya. Nah ada 1 ayat yang mengubah hidup saya sejak tahun 2002. Pengkhotbah 7 ayat 8. Ini di mana lahir namanya F1 Spirit. F1 itu singkatan dari faithful until well done. Jadi kalau Anda merasa bukan orang yang antusias, it's okay. Mana Feby di sini? Feby,
VB saya singkat namanya menjadi faithfulness. Ya, F-nya itu faithfulness. Kalau Anda tidak antusias, faithful aja. Setia dalam hal apa yang Tuhan percayakan. Itu juga orang yang kita mau buat di sini. Akhir dari segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati atau dalam bahasa isinya pride. Jadi saya membiasakan dengan keluarga saya 2 tahun terakhir. I will never again, ya mungkin sekali-sekali kelepasan oke lah ya. I will never again to say I'm proud of you. No, never. Kenapa? Saya mulai sadar 2 tahun belakang ini. Itu yang sering menjadikan kita masalah. Ya, jadi pride itu selalu, wah ini menjadi gereja yang terbesar. Oh saya pertama kali program ini dan sebagainya. Bangga itu benar-benar ada price-nya. There is pride, there is price. Ya, hanya 1 huruf tapi benar-benar bisa membunuh kehidupan kita. Gitu. Nah jadi saya gantinya apa? I'm grateful for you. Ya, karena kalau I'm proud of you, senternya adalah saya. Tapi kalau I'm grateful for you, senternya adalah Tuhan. Nah ini hal-hal kecil yang saya temukan selama hampir 17 tahun terakhir gitu. Ya, jadi Tuhan banyak mengubahkan hidup saya dari ayat-ayat yang seperti ini. Ujung daripada semuanya apa? Transformasi. Bapak Ibu yang sudah dapat kartu ini, ya Bapak bisa lihat kata terakhir daripada 11 Maret adalah tanggal di mana Anugerah Church was born ya tahun lalu gitu. Itu adalah transformasi. Jadi kita jangan bangga dengan tim musiknya, tim di dalam gereja apapun gitu ya, khotbahnya transformasi. Berapa orang yang sudah bertransformasi di dalam 4 bidang? Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mengerti, dari mengerti menjadi membuat keputusan dan keputusan mengambil tindakan. Nah itu aja saya rasa terima kasih dan sekarang silakan Pak Hendrata kita melihat bagaimana determinnya Pak Hendrata gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki, luar biasa. Shalom semuanya. Anda mungkin yang belum tahu, saya nama Hendrata, putra 4, menantu 4, cucu 6, istri 1. Amin. Luar biasa. Kalau saya berdiri di tempat ini semua kemurahan Tuhan. Terima kasih, shalom lagi ya. Luar biasa Anda bisa menghadiri 1 tahun ulang tahun dari Anugerah Church. Di ulang tahun ini akhirnya Tuhan memberkati lagi, bukan gereja lagi, tetapi punya satu lagi persekutuan UMAS. Tepuk tangan, UMAS. Kita mengadakan UMAS ini ya, memang Tuhan sudah siapkan semuanya. Bahkan saya boleh terima kasih lagi pada rekan-rekan kami UMAS yang hadir, yang mungkin nggak hadir juga terima kasih bisa mendengar di live streaming. Terima kasih kami boleh menunjuk ini di sini saya sebagai ketua dari UMAS. Dan di sini saya boleh menunjuk Pak Hendro sebagai bimbingan. Coba berdiri Pak. Boleh tepuk tangan ini. Ya, ini istrinya ini. Ibu-ibu bagian persiapan masak-masak. Ini istri saya kok belum disebut ya tadi ya, Anita. Yang luar biasa lagi di sini ada bapak yang hebat umurnya 87 tahun. Istrinya 86. Coba berdiri dari UMAS 87. Istrinya juga ini luar biasa pendampingnya, Bu Lisa ya. Masih ada lagi yang di situ ada Ibu Dewi, Bu Linda, juga ini suaminya yang juga akan hadir di UMAS. Ada lagi loh yang akan datang lagi, yang luar biasa orangnya. Pak Ganesan, coba ini Ganesan. Luar biasa ya, biarpun kita udah berusia lanjut, udah gini-gini tapi harus kuat artinya, tidak boleh lemah ya. Seperti Pak Engki tadi bilang, kalau mau harus kena, iya harus. Ini tadi malam jam 9 lebih baru ngerjakan lampu ini loh. Bukan orang insinyur teknik listrik, tapi bisa jadi karena Tuhan. Ya,
Jadi luar biasa komunitas kita kemarin tanggal 27. Kita udah mulai start dan ada beliau-beliau yang nggak bisa hadir. Di sini ada foto-foto. Sementara 16 orang yang hadir. Dari semua bisa lihat sini ada Pak Gunarso lah, saya, Pak Andrew dan lain-lain, juga Pak Herman. Biarpun usia kita udah lanjut ya, tapi semangat karena firman-firman yang ditabur tiap minggu, komsel itu memberikan semangat pada kita. Sepertinya kita hanya melihat, mendengar, kumpul, tapi kalau kita tidak melakukan, nggak akan jadi. Seperti Anda ingin ke ulang tahun Anugerah Church 1 tahun, kalau tidak ada keinginan, nggak bisa sampai sini. Selain berdoa saja, kaki nggak jalan, nggak bisa ya. Nah ini saya pakai ilmunya Pak Hengki nih. Nah, tapi penyemangat adalah Daniel juga dengan Debbie yang luar biasa ya. Seperti yang saya percaya Tuhan telah memberikan firman pada Yesaya 46. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Tuhan itu tetap Tuhan dan dia adalah dia. Enggak ada lagi yang keduanya. Oke? Dan sampai masa putih rambutmu. Ini saya udah putih tapi saya semir ya. Saya jujur. Jujur itu kan baik ya. Aku selalu menggendong kamu kata Tuhan. Ini kaki saya ini hari agak kesleo ya. Tapi Tuhan tetap menggendong saya bisa sampai di sini. Oke? Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Oh, Tuhan itu luar biasa ya. Kalau saya dari Surabaya umur mau 60 ke Jakarta membuat adanya ini, itu semua ada kemurahan Tuhan. Tuhan menuntun menggendong sampai ke Jakarta akhirnya. Ya, jadilah ini hari Anugerah Church yang luar biasa yang didukung oleh rekan-rekan kita sampai di sini. Saya percaya jika Tuhan telah memberikan dan menanggung kamu terus, gereja ini akan dipenuhi 10, 20, 100 kali lipat. Puji Tuhan. Amen. Luar biasa. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Selamatan bukan diri saya sendiri loh ya. Saya, keluarga saya, kalian semuanya. Saya berdoa Tuhan akan menyelamatkan. Oke? Terima kasih. Yang pendek ini saya sangat berkesan sama Pak Andrew. Selalu mendorong saya, ayo. Nanti pun ayo jadi enggak nyanyi ini Umas. Andrew yang luar biasa. Kami persilahkan Pak Andrew. Thank you. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ini sebenarnya baru pertama kali saya jadi pendeta, khotbahnya 4 orang langsung ya, belum pernah. Ya, tapi bagus kita melakukan sesuatu yang belum pernah, itu sesuatu yang menarik ya. Puji Tuhan. Baik, kita bersyukur bahwa ini 1 tahun, tepatnya 11 Maret ya, kita launching buka Anugerah Church tempat ini 11 Maret 2018. Jadi karena 11 Maret kena hari Senin kita buat acaranya di hari ini. Baik, sekarang kita masuk ke topik yang berikutnya yaitu Anugerah Church dalam pelayanan misi yang sudah dilakukan oleh gereja ini. Slide-nya, oke. Jadi pelayanan misi itu ada 2 ya, pelayanan ke dalam dan pelayanan keluar gereja. Ya. Kalau yang ke dalam tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Pak Hengki tentang cell group ya. Jadi gereja itu bertumbuh oleh karena ada komunitas-komunitas yang dibuat. Dalam kelompok yang lebih kecil ya. Jadi kelompok yang lebih kecil biasanya orang lebih berani ngomong begitu ya. Amin. Kalau dalam terlalu banyak orang mungkin dia sungkan, malu. Tapi dalam kelompok yang kecil di bawah 12 orang itu lebih menarik atau lebih mudah kita berinteraksinya. Nah, perhatikan dalam pelayanan misi kita lihat bahwa kita harus memiliki hati seperti Yesus. Apa hati seperti Yesus? Yesus itu adalah Tuhan yang peduli. Apa saudara? Tuhan yang peduli. Dia sangat peduli. Bukan hanya kepada saudara dan saya yang ada di gereja ini. Tapi kepada orang-orang yang belum percaya pun dia sangat peduli. Bahkan dia mencari domba yang hilang. Ya, sampai memuridkan mereka. Nah, gereja juga harus menjadi seperti Kristus.
harus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Gereja harus move, harus bergerak. Ya. Puji Tuhan. Ya, lanjut next slide. Nah, ini ada beberapa foto sel group kita. Saat ini kita dari tidak ada sel group, sekarang sudah ada 3 1 tahun. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Nah, saya percaya dengan pertumbuhan jemaat yang terus berlanjut di tahun yang kedua dan seterusnya, sel group ini bisa jauh lebih banyak lagi. Amin. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang ada hadir pada saat ini maupun melalui streaming yang mau bergabung dengan kami, pasti saudara akan memiliki satu keunikan masing-masing dan kita bisa sharing satu dengan yang lain. Ya, puji Tuhan. Nah, baru kami juga punya satu cabang ya Pak ya, boleh next slide-nya. Ah ini, di Anugerah Church di Tubu, Sulawesi Tengah. Ini perjalanannya dari sini kita naik pesawat ke mana Pak? Ya, betul ya. Kurang lebih kita perjalanan hampir 8 jam kita naik mobil ya. Saya belum pernah ke sana ya, tetapi ini luar biasa, tempatnya cukup jauh dan kita juga naik pesawat, naik mobil berjam-jam, baru ada jalan kaki, ada naik motor juga. Wah, itu sehat sekali saudara ya. Puji Tuhan ya. Nah di UTW ini sudah banyak kegiatannya, di sana juga ada sekolah ya. Anak-anak diajarin di sana karena itu daerah sangat terbelakang sekali. Tetapi melalui anugerah ministry ini ya, juga dengan kita di sini bahwa ini bisa maju di sana ya. Puji Tuhan. Dan di sana ada orang kami yaitu ya Bapak Selamat Sihombing ya di sana. Luar biasa beliau ya. Bersama istri dan anaknya sudah melayani di sana mungkin kurang lebih hampir berapa? 6 tahun. Wah, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Baik, kita lihat beberapa ayat. Next slide. Nah, ini yang saya ingin jelaskan sedikit. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Firman ini tidak berkata pergilah jadikan semua orang Manado. Jadikan semua orang Jawa. Jadikan semua orang Indonesia saja. Atau orang Amerika saja. Tetapi kepada segala bangsa. Kepada segala suku, kaum dan bahasa. Yesus datang buat kita semua. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Lalu apa saudara? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah ini yang ayat 20 suka lupa. Setelah mereka percaya, mereka terima Yesus berjalan. Harus diajar. Yaitu tadi yang dikatakan Pak Hengki. Supaya mereka dapat mengerti. Bukan hanya sekedar tahu. Tuhan Yesus orang tahu, bahkan iblis pun tahu siapa Yesus. Tetapi orang yang percaya dan melakukan firman-Nya adalah orang yang luar biasa. Ya. Oleh sebab itu, di gereja kami sini di Anugerah ada training-training yang kita lakukan. Sudah beberapa training, mungkin nanti bisa tanyakan ke kami, ada beberapa slide nanti bisa dilihat di dalam highlight Pak ya. Ada beberapa kegiatan di gereja kami, Bapak Ibu bisa ikut bersama-sama. Sehingga kita bisa bersama-sama belajar. Ya. Belajar untuk melakukan segala sesuatu yang sudah diperintahkan kepada kita melalui firman Tuhan. Dan yang ini yang luar biasa lagi saudara. Tuhan Yesus bilang dia tidak membiarkan kita. Tetapi dia menyertai kita sampai akhir zaman. Luar biasa. Coba beri salam kiri kanan katakan Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau. Wah, beri senyumannya jangan salamannya cemberut ya. Ya. Kelihatan giginya ya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Satu ayat lagi ya. Oke. Sebenarnya saya ini yang keempat bisa panjang loh ya. Enggak ya. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, di dalam cell group, di dalam gereja, di dalam komunitas kita bisa harus saling menasehati.
Kalau Anda sendirian saja di rumah, atau Anda tidak kemana-mana, Anda dalam kelompok sendiri aja, Anda mau ngomong sama siapa? Manusia adalah makhluk yang sosial. Dia perlu berinteraksi, dia perlu sharing, dia perlu berbagi, saudara. Mungkin hari ini kita ada masalah, kita nggak bisa, kita di kamar aja diam, Tuhan tolong saya, Tuhan saya ngomong sama cicak, sama kecoa, nggak bisa saudara. Saudara perlu orang lain. Saudara perlu ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong saudara. Amin saudara. Ya. Yang menguatkan saudara, yang memberikan saudara saran, memberikan saudara ide dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan saling membangun saudara ya, bukan saling menjatuhkan. Saling mendegradasi satu dengan yang lain. Tetapi kita saling membangun, mendorong dalam melayani Tuhan. Amin. Kita saling menopang satu dengan yang lain. Ya, puji Tuhan. Saya senang sekali, saya bertemu dengan Pastor Daniel ini kurang lebih 15 tahun yang lalu. Sama Ibu Debbie juga. Pastor Daniel sama Pastor Debbie ini luar biasa ya, orang yang saya kenal. Kayak kenalnya ketemunya jarang ya, tapi karena kami lihat di Facebook, kenal gitu ya, luar biasa. Ya saya merasa bersama keluarga senang sekali ya bertemu dengan Pastor Daniel dengan Pastor Debbie, walaupun kami lama di Kalimantan ya, kurang lebih kami 40 tahun di sana. 2017 pindah ke sini, dan apa yang tidak pernah dilihat, didengar, bahkan timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan. Ya. Ada orang-orang yang menabur yang baik. Ada orang yang menabur baik mungkin sudah berapa tahun yang lalu. Dia pasti menuai. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mungkin orang bisa lupa sama kita. Orang tidak tahu sama kita. Tapi waktu kita menabur kebaikan sama orang, Tuhan pasti perhitungkan buat kita.